Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Al-Muzaki dengan nomor BP 2411089005 dari kelas D4 RPL Al-Jenjang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu makalah dari mata kuliah Konstruksi dan Evolusi Perangkat Lunak. eh, dengan dosen pengampu Ibu Fani Sukma. Pada makalah ini, eh, saya akan membahas makalah dengan topik framework sederhana. Baik, pada makalah ini terdapat beberapa topik pembahasan. Pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang selanjutnya ada pembahasan. Pada pembahasan terdapat beberapa topik pembahasan yaitu definisi dan pengertian framework, fungsi framework, tipe framework, jenis-jenis framework, komponen dalam framework, kelebihan dan kekurangan penggunaan framework, dan implementasi framework sederhana. Selanjutnya ada poin penutup. Pada poin penutup ini memiliki beberapa topik pembahasan yaitu kesimpulan dan saran. Terakhir ada daftar pustaka yang merupakan referensi saya dalam merancang makalah mengenai framework sederhana ini. Baik, yang pertama bagian bab 1 pendahuluan. Poin yang pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang ini menjelaskan penjelasan mengenai framework sederhana atau framework secara umum. Selain itu, pada latar belakang ini juga membahas mengenai fungsi framework dan pentingnya framework. Di sini framework adalah suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah kompleks. Istilah ini sering digunakan dalam bidang perangkat lunak untuk mengembangkan desain sistem perangkat lunak yang dapat digunakan kembali, dan dalam bidang manajemen untuk menggambarkan suatu konsep yang memungkinkan penanganan berbagai jenis masalah. Framework dapat digunakan oleh pengembang untuk mempercepat proses pembuatan web, mempermudah pembacaan kode, dan membantu dalam proses perencanaan, pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Oleh karena itu, penting memahami konsep dasar framework, bagaimana penerapannya, serta manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan framework dalam pengembangan perangkat lunak. Makalah ini juga bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang framework, fokus pada desain framework sederhana. Poin selanjutnya ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini menjelaskan apa saja rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang. Pertama, apa yang dimaksud dengan framework dan definisi framework. Kedua, apa saja tipe, jenis, dan komponen yang digunakan dalam framework. Ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan framework. Dan keempat, implementasi framework sederhana dengan dua bahasa pemrograman yang berbeda. Selanjutnya ada poin tujuan. Poin tujuan ini bertujuan untuk menjawab pada poin rumusan masalah. Pertama, mampu memberikan pemahaman framework. Dua, mampu mengetahui tipe, jenis komponen yang digunakan dalam framework. Tiga, menganalisis kelebihan kekurangan framework. Yang keempat, implementasi framework sederhana menggunakan dua bahasa pemrograman yang berbeda. Poin selanjutnya ada manfaat. Pada manfaat ini menjelaskan manfaat dari perencanaan makalah ini. Pertama, memberikan pemahaman tentang pengertian definisi framework. Kedua, mengetahui tipe, jenis, dan komponen-komponen yang digunakan pada framework. Ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan penggunaan framework bagi developer atau pengembang. Keempat, mengimplementasikan framework sederhana dengan dua bahasa pemrograman yang berbeda. Selanjutnya, masuk ke bab 2. Bab 2 pembahasan. Pada bab pembahasan ini memiliki beberapa topik pembahasan. Yang pertama, definisi dan pengertian framework. Pada poin ini menjelaskan pengertian framework menurut para ahli dan juga kesimpulan dari pengertian framework. Pertama, menurut Basuki, framework paket yang berisi fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi. Selanjutnya, menurut Saifullah, pada tahun 2012, framework secara sederhana adalah kumpulan dari fungsi atau prosedur dan kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang pemrograman atau programmer.
Selanjutnya, menurut Yudantono dan Prasetyo, framework merupakan sebuah komponen yang mempermudah pengembang dalam membuat kode. Dengan kata lain, framework adalah kumpulan fungsi atau library yang siap dipanggil oleh programmer atau pengembang sistem. Jadi, menurut pengertian framework para ahli, dapat disimpulkan framework adalah kerangka kerja yang terstruktur, menyediakan fondasi untuk membangun aplikasi atau solusi perangkat lunak. Framework berisi kumpulan fungsi, komponen, library, aturan, dan standar yang dapat digunakan pengembang untuk mempercepat proses pengembangan. Dengan menggunakan framework, penulisan kode menjadi lebih mudah, cepat, terstruktur, dan terorganisir secara sistematis. Topik yang kedua yaitu fungsi framework. Di sini ada beberapa penjabaran dari fungsi framework. Yang pertama, membuat kode program menjadi lebih terstruktur, sehingga kode yang ditulis lebih mudah dan lebih struktur. Kedua, fungsinya yaitu meningkatkan keamanan. Dengan framework ini membuat kode lebih terstruktur, framework juga dapat meningkatkan keamanan website dengan autentifikasi, enkripsi, dan hashing. Selanjutnya, fungsinya yaitu mempercepat pembuatan website. Framework dapat mempercepat pembuatan website karena dapat menggunakan komponen-komponen yang sudah disediakan dan tidak perlu untuk menulis kode dari awal lagi. Keempat, fungsi framework yaitu pemeliharaan dan perawatan website lebih mudah. Framework mempermudah dalam memperbaiki dan merawat website, dalam perbaikan bug dan maintenance, menambah beberapa fitur yang ingin ditambahkan. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu tipe framework. Tipe framework yang pertama yaitu framework konseptual adalah kerangka yang berfokus pada konsep dasar dalam pengembangan proyek IT. Ini lebih menitikberatkan pada perancangan arsitektur dan desain aplikasi secara keseluruhan. Sebelum masuk ke detail teknisnya. Selanjutnya ada framework logis. Framework logis ini yaitu tahap yang lebih detail dari framework konseptual, di mana framework ini fokusnya pada pemetaan aliran data dan logika aplikasi. Framework ini membantu developer dalam mengatasi masalah seperti routing, validasi data, dan integrasi dengan layanan pihak ketiga. Selanjutnya ada framework fisik. Framework fisik adalah kerangka yang berhubungan dengan aspek teknis dalam implementasi proyek IT, termasuk perangkat keras dan infrastruktur. Framework ini digunakan dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan interaksi dengan perangkat fisik, seperti aplikasi game atau proyek IoT lainnya. Tipe framework selanjutnya yaitu framework pemrograman, yaitu adalah kerangka kerja yang membantu developer dalam menulis kode dengan lebih cepat dan terstruktur sesuai dengan bahasa pemrograman tertentu seperti PHP, Ruby, JavaScript, dan lain-lainnya. Topik pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis framework. Framework memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu framework web application. Framework application ini kerangka kerja yang membantu developer dalam mengembangkan dan memelihara aplikasi berbasis web. Framework ini terbagi dua, yaitu front-end framework dan back-end framework. Front-end framework bisa disebut dengan tampilan depan dari aplikasi website, dan back-end framework bisa dibilang pengelolaan logika di balik layar, logika berjalannya sistem. Di sini contoh dari front end yang populer sekarang yaitu yang pertama ada AngularJS. AngularJS merupakan framework dari JavaScript yang didukung oleh Google dan terkenal dengan fitur two-way, data binding, dan dependency injection. Framework front end selanjutnya yaitu Vue.js, framework JavaScript yang ringan yang mempermudah dan mudah dipelajari, mendukung arsitektur MVVM, dan sering digunakan untuk aplikasi web yang dinamis. Ketiga dari React.js. React.js ini framework library JavaScript juga, yang fleksibel dan efisien, mendukung arsitektur komponen dan sering digunakan untuk membangun aplikasi web interaktif dan dinamis. Selanjutnya contoh-contoh dari framework web application backend. Pertama ada Golang, kedua ada Node.js, merupakan bahasa pemrograman JavaScript. Ketiga ada Django, yaitu framework dari bahasa pemrograman Python.
Keempat ada Spring Boot, yaitu framework dari bahasa pemrograman Java. Kelima ada Laravel yang merupakan framework dari bahasa pemrograman PHP. Untuk jenis framework yang kedua ada Mobile Development Framework. Di sini Mobile Development Framework ini membantu jalannya proses pemrograman dalam pembuatan aplikasi berbasis mobile. Contoh frameworknya yaitu ada Flutter, ada Xamarin, dan ada Ionic. Selanjutnya jenis framework yang ketiga ada Data Science Framework. Data Science Framework ini yang mampu membantu peneliti dalam menganalisis dan memproses data dalam jumlah yang besar. Contoh framework dari Data Science itu ada PyTorch dan Apache Spark. Untuk poin pembahasan selanjutnya ada komponen-komponen apa saja yang ada dalam framework. Pertama yaitu komponen IT atau komponen inti atau core komponen. Komponen ini mencakup fungsi dasar yang menjadi fondasi framework seperti manipulasi string, penanganan HTTP, request atau response, dan manajemen file. Contohnya seperti pada framework React menyediakan React DOM untuk merender antarmuka pengguna. Sedangkan Laravel memiliki kelas utilitas seperti Illuminate Support STR. Komponen selanjutnya ada komponen manajemen data. Komponen manajemen data ini untuk interaksi dengan database. Framework menyediakan ORM, Object Relational Mapping seperti Django ORM-nya di Python atau Hibernate di Java. Untuk Laravel biasanya migrate skema database dan pengisian data awal diotomatisasi dengan alat seperti PHP Artisan Migrate. Komponen selanjutnya ada routing dan middleware. Untuk routing dan middleware ini mengarah URL atau endpoint ke fungsi tertentu. Seperti app-get di Express.js atau app-route di Flash, yang dimana di Flash middleware menambahkan lapisan logika tambahan sebelum atau setelah request diproses. Untuk mengatur CORS atau middleware autentifikasi di Laravel yang memeriksa hak akses pengguna sesuai role yang sudah ditetapkan pada project. Komponen selanjutnya ada antarmuka UI. Antarmuka UI ini template engine seperti Blade di Laravel atau Jinja 2 di Flash. Memisalkan logika bisnis dari tampilan HTML dengan sintak khusus. Komponen UI siap dipakai seperti material UI di React atau widget di Flutter. Selanjutnya ada komponen keamanan atau autentifikasi. Ini merupakan komponen yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Komponen keamanan ini meliputi autentifikasi dari autorisasi seperti Passport.js di Node.js untuk out di Spring Boot. Biasanya pada umumnya pada project Laravel biasanya menggunakan CSRF token atau sanitasi input otomatis di Django untuk mencegah SQL injection. Untuk komponen selanjutnya ada API dan komunikasi. Untuk API komunikasi ini, pembangunan API didukung oleh tools seperti Fast API di Python dan RESTful API di server untuk GraphQL. Selanjutnya ada komponen pengujian dan pemantauan atau bisa disebut dengan testing dan monitoring. Alat pengujian seperti Jest di React dan PyTest di Python memungkinkan penulisan unit testing dan integration test.
merupakan tampilan project yang sudah saya buat. Sini ada di app ini yang sudah saya bilang tadi, di sini ada model dan juga ada controller. Ini merupakan controller pelanggan dan ini merupakan model pelanggan. Selanjutnya yaitu pada bagian di sini juga struktur lainnya ada config, ada bootstrap, ada database. Di sini ada migration yang sudah saya buat yaitu migration pelanggan. Ada public, ada struktur resource, merupakan untuk tampilannya. Ini ada struktur routes. Di sini merupakan tempat untuk mengatur routingnya sistem atau aplikasi. Di sini ada storage untuk melakukan penyimpanan. Sini ada test merupakan untuk unit testing. Di sini merupakan file env yang sebagai penghubung database-nya. Di sini harusnya isi sesuai dengan nama database yang ingin kita terapkan atau yang ingin kita hubungkan. Dan selanjutnya saya menjalankan PHP Artisan Server, maka dia akan menjalankan project Laravel dan akan memberikan link URL untuk membuka project Laravel yang dijalankan. Dan ini merupakan project Laravel yang sedang berjalan menggunakan perintah PHP Artisan Server. Pembahasan selanjutnya yaitu implementasi framework kedua, yaitu implementasi framework web application framework Front.js. Di sini untuk implementasi framework front-end saya yaitu menggunakan framework Nuxt.js. Framework Nuxt.js merupakan framework berbasis Vue.js yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern, baik bersifat SSR, Server Side Rendered, Static Generate, maupun Single Page Application. Nuxt dirancang dengan meningkatkan pengalaman pengembang dengan menyediakan fitur bawaan seperti manajemen halaman otomatis, optimasi SEO, dan arsitektur modular. Ini juga terdapat beberapa penjelasan keunggulan dari Nuxt, yaitu SEO friendly dengan menggunakan SSR, struktur terorganisir dengan routing otomatis, mendukung SSG untuk performa yang lebih cepat, ekosistem Vue.js yang kuat, dan mendukung integrasi dengan berbagai pustaka. Untuk project Nuxt ini juga memiliki beberapa struktur project sama seperti Laravel tadi, tapi di sini ada beberapa pembeda. Yang pertama struktur Nuxt project Nuxt yang pertama ada aset. Struktur ini digunakan untuk file CSS seperti gambar dan lain-lain. Kedua ada struktur komponen, digunakan untuk komponen Vue yang bisa digunakan ulang. Ketiga ada layout yang merupakan digunakan untuk struktur tata letak halaman. Keempat ada page, digunakan untuk file halaman atau routing otomatis. Kelima ada plugins, digunakan untuk plugins eksternal untuk aplikasi. Keenam ada public, digunakan untuk file statis yang dapat diakses langsung. Ketujuh ada store, digunakan untuk manajemen stats dengan Flux atau Pinia. 8 ada Nuxt config.js, digunakan untuk konfigurasi project di Nuxt.js. Ke-9 ada package.json, digunakan untuk daftar dependensi dan konfigurasi npm. Di sini sebelum kita mengembangkan project framework Nuxt, kita harus memiliki yang namanya Node.js atau npm yang sudah terinstall pada PC atau laptop yang akan digunakan untuk perancangan proyek.
Di sini untuk mengecek apakah kita sudah menginstal Node atau npm, kita dapat menggunakan perintah node min-v atau npm min-v. Apabila sudah ada, maka kita dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan proyek framework Nuxt.js dan menjalankan proyeknya. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu buat project baru dengan Nuxt.js. Untuk memulai proyek baru dengan Nuxt.js, buka terminal dan jalankan perintah berikut untuk membuat struktur proyek secara otomatis. Perintahnya yaitu npx nuxi init frontend minux. Frontend minux paling ujung itu merupakan nama nama file project yang ingin kita namai. Selanjutnya, setelah kita jalankan perintah itu, maka berikut tampilan apabila sudah berhasil melakukan instalasi project Nux. Dan apabila sudah berhasil, ini merupakan project atau folder project Linux yang sudah terinstall atau sudah terbuat, sudah dirancang. Setelah kita berhasil membuat project framework Nux, maka langkah selanjutnya kita melakukan install dependency framework. Untuk install ini kita masuk ke directory project dan install dependency yang diperlukan dengan menjalankan perintah npm install. Setelah kita menjalankan npm install, maka dia akan menginstal dependency apa saja yang diperlukan dari proyek Nux tersebut. Setelah dijalankan, maka kita dapat menjalankan proyek Nux dengan perintah npm run dev untuk menjalankan proyek Nux, dan setelah dijalankan maka akan memberikan link URL
URL yang akan kita dapat lihat langsung di browser dari URL yang diberikan. Ini merupakan perintahnya dan ini merupakan tampilan setelah proyek Nux berhasil dijalankan. Untuk projectnya ini merupakan project dari framework Nux.js, di mana untuk strukturnya pertama ada komponen, layout, middleware, page, public, server. Di sini ada app.foo merupakan tampilan globalnya. Di sini ada nuxconfig.ts dan ada package JSON. Setelah itu, di sini saya juga sudah menjalankan npm run dev, maka ia akan memberikan link URL, yang dimana link URL ini dapat kita jalankan di browser. Di sini saya sudah menjalankan link URL yang sudah diberikan setelah menjalankan perintah npm run dev. Ini merupakan tampilan project yang sudah dijalankan dengan link URL yang sudah saya terapkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup ini, pertama ada poin kesimpulan. Kesimpulan dari perancangan makalah ini, berdasarkan pembahasan makalah di atas, dapat disimpulkan bahwa framework memiliki peran penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Framework mempercepat proses pengembangan, meningkatkan keterbacaan kode, serta mempermudah perencanaan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi. Pemahaman terhadap konsep dasar framework termasuk definisi, fungsi, tipe, jenis, dan komponennya, membantu pengembang memilih dan menerapkan framework yang sesuai dengan kebutuhan proyeknya. Analisis terhadap kelebihan dan kekurangan framework juga memberikan wawasan lebih dalam mengenai manfaat dan tantangan penggunaannya. Di makalah ini saya juga sudah mengimplementasikan framework sederhana menggunakan dua bahasa pemrograman yang berbeda. Yang pertama yaitu Laravel sebagai framework backend dan Nux.js sebagai framework frontend. Implementasi ini menunjukkan bagaimana framework dapat meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak. Dengan pemahaman dan implementasi ini, diharapkan pengembang dapat lebih optimal dalam membangun aplikasi yang terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Saran dari makalah ini, pertama ada peningkatan pemahaman konsep framework, kedua ada pemilihan framework yang tepat untuk pengembangan project, tiga ada optimalisasi penggunaan framework. Dalam implementasi framework, disarankan untuk menerapkan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak. Keempat, yaitu sarannya penggunaan dokumentasi dan sumber belajar yang tepat untuk mendukung pemahaman dan implementasi framework dengan lebih baik. Pengembangan disarankan untuk merujuk pada dokumentasi resmi serta mengikuti pelatihan atau komunitas pengembangan yang relevan yang bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini merupakan referensi saya dalam menyusun makalah. Baik, mungkin sekian presentasi saya mengenai makalah konstruksi dan evolusi perangkat lunak dengan topik framework sederhana. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.